Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita yang penuh dengan drama dan peristiwa yang menggugah hati. Cerita ini mengangkat kisah tentang seorang kepala desa yang terjebak dalam pusaran korupsi, di mana ambisinya untuk menguasai dana desa malah membawa petaka. Bagaimana kisah Pak Budi yang semula dianggap sebagai sosok pemimpin yang dihormati, berubah menjadi tokoh yang merasakan pahitnya tindakan curangnya? Apa yang terjadi ketika kebenaran mulai terungkap dan kesalahan tidak bisa lagi disembunyikan? Ikuti kisah ini sampai akhir untuk menemukan bagaimana perjuangan, pengorbanan, dan keberanian dapat membawa pada titik balik yang tak terduga. Ajak penonton. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menikmati cerita ini, dan pastikan kalian subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kami juga sangat menghargai setiap komentar yang kalian berikan. Apakah kalian setuju dengan langkah yang diambil oleh Pak Budi? Atau ada pesan lain yang kalian tangkap dari cerita ini? Kami ingin mendengar pendapat kalian. Yuk, langsung saja kita masuk ke cerita. Desa Sukamakmur pagi itu berbeda. Warga berbondong-bondong menuju balai desa, membawa harapan dan semangat baru. Setelah sekian lama dipimpin oleh kepala desa yang tua dan lamban, kini mereka punya pemimpin muda penuh semangat bernama Dharma Wijaya. Usianya baru 40, berpendidikan tinggi, dan dikenal ramah kepada siapapun. Di atas panggung sederhana yang dihias dengan janur kuning dan bendera merah putih kecil, Dharma berdiri gagah sambil mengangkat tangan. Saudaraku semua, saya bukan siapa-siapa tanpa kalian. Tapi hari ini, saya berjanji, tidak akan ada jalan rusak lagi. Tidak ada anak yang putus sekolah. Dana desa akan digunakan sepenuhnya untuk kita semua. Sorak-sorai menggema. Warga seperti mendapat oase di tengah padang pasir. Bahkan Pak Budi, sahabat Dharma sejak kecil, tampak meneteskan air mata mendengar pidato itu. Ia percaya Dharma akan membawa perubahan nyata. Sejak hari itu, kehidupan di desa Sukamakmur perlahan berubah. Traktor bantuan mulai berdatangan, jalan kampung mulai diaspal, bahkan sebuah taman bermain kecil mulai dibangun di dekat masjid. Warga menyambutnya dengan syukur. Mereka percaya, inilah pemimpin terbaik yang pernah mereka punya. Namun di balik senyum dan keramah tamahan Dharma, ada sesuatu yang tak diketahui banyak orang. Ia mulai sering berangkat ke kota, menginap di hotel berbintang, dan datang dengan mobil mewah pinjaman. Ketika ditanya, ia hanya tertawa kecil. Ini urusan kerja, Mas. Saya lagi deketin investor biar makin banyak dana masuk desa. Pak Budi, yang dulu sering diajak diskusi soal pembangunan, kini mulai jarang ditemui. Bahkan ketika ia mencoba masuk ruangan Dharma, sekretaris pribadi yang baru malah menghalangi. Maaf, Pak Budi. Bapak Kades sedang sibuk. Tidak bisa diganggu. Pak Budi pulang dengan perasaan tak enak. Ia tahu Dharma adalah sahabat lamanya. Tapi ia juga tahu, sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Namun ia belum tahu bahwa semua itu hanyalah permulaan dari neraka panjang yang akan menimpa desa dan dirinya sendiri. Malam itu hujan turun deras, membuat balai desa terlihat lengang dan gelap. Pak Budi kembali berdiri di luar ruangan kepala desa, menunggu hingga semua pegawai pulang. Ia sengaja datang terlambat, berharap bisa berbicara langsung dengan Dharma tanpa perantara. Namun, begitu pintu terbuka, bukan Dharma yang ia temui, melainkan sekretaris desa, Arini, yang tampak tergesa dengan wajah tegang. Di tangan kirinya tergenggam map merah yang sebagian isinya mencuat keluar. Arini, malam-malam begini masih kerja? Tanya Pak Budi sambil tersenyum mencoba mencairkan suasana. Arini gugup, nyaris menjatuhkan map itu. Pak Budi, saya cuma diminta Kades untuk antar dokumen ke rumahnya. Katanya singkat. Pak Budi mengangguk. Namun matanya tidak bisa lepas dari lembaran kertas di map itu. Ia melihat angka-angka besar yang tak biasa, tertulis judul, Pengadaan Fiktif Pembangunan Posyandu 2023. Begitu Arini pergi, Pak Budi nekat masuk ke ruang kepala desa. Ia tahu letak kunci cadangan di bawah pot bonsai. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci paling bawah meja Dharma.
Di sanalah, berkas-berkas tak biasa tersusun rapi dalam map biru gelap. Di antaranya, ia menemukan kwitansi-kwitansi besar atas nama proyek yang tak pernah ada. Nama-nama penerima dana yang sebagian besar tidak dikenal warga. Beberapa stempel basah terlihat asli, tapi isi dokumennya mengada-ada. Bahkan dana untuk pembangunan musala belakang kantor desa yang katanya habis 100 juta, nyatanya belum dibangun sama sekali. Pak Budi duduk lunglai di kursi Dharma. Jantungnya berdebar keras. Di luar, hujan semakin lebat, seolah ikut menegaskan bahwa malam itu bukan malam biasa. Ia tahu, ini bukan sekadar keteledoran. Ini bukan hanya salah ketik atau salah hitung. Ini korupsi. Namun sebelum ia sempat memfoto berkas-berkas itu, suara langkah kaki terdengar dari luar. Cepat dan berat. Pak Budi refleks merapikan kembali semua map dan mengunci laci seperti semula. Pintu ruangan terbuka perlahan. Sosok Dharma berdiri di ambang pintu, basah kuyup, dengan wajah curiga. Malam-malam ngapain di sini, Mas Budi? Pak Budi berdiri. Ia berusaha tenang, walau nadinya berdetak tak karuan. Cuma pengin ngobrol. Dar, sudah lama kita nggak duduk bareng. Dharma diam sejenak. Tatapannya tajam. Lalu ia tersenyum tipis. Ayo, kita ngobrol. Tapi bukan di sini. Di rumahku aja. Lebih tenang. Pak Budi menelan ludah. Ia tahu, langkahnya ke depan akan menentukan segalanya. Tapi yang ia belum tahu, malam itu justru akan membuka tabir kegelapan yang jauh lebih dalam daripada tumpukan berkas palsu. Rumah kepala desa Dharma berdiri mencolok di tengah perkampungan sederhana. Dindingnya berlapis marmer, pagar besi otomatis mengelilingi halaman, dan 2 mobil mewah terparkir rapi di carport. Semua orang di desa tahu, kekayaan Dharma datang mendadak hanya dalam waktu 2 tahun setelah ia menjabat. Pak Budi melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah ragu. Ia tak pernah sekalipun diundang ke rumah ini sebelumnya. Seisi ruangan memancarkan kemewahan yang tidak masuk akal untuk seorang kepala desa. Sofa kulit asli, karpet Persia, dan rak kaca penuh dengan pajangan emas. Ayo duduk, Mas Budi. Mau kopi atau teh? Tanya Dharma sambil berjalan ke arah dapur. Pak Budi duduk, matanya mengamati sekitar. Ia mencoba mencari tanda-tanda yang bisa memperkuat dugaannya. Tapi pikirannya terhenti saat ia mendengar suara pintu dibuka di lantai atas. Langkah kaki pelan, namun terasa berat. Seperti seseorang yang tak ingin ketahuan. Dharma kembali membawa 2 cangkir kopi. Tapi wajahnya terlihat berubah. Sejenak ia melirik atas, lalu buru-buru menarik tirai jendela. Ia duduk di depan Pak Budi, mencondongkan badan. Mas Budi, kamu harus hati-hati kalau bicara soal desa. Banyak orang yang nggak ngerti, tapi sok menilai. Pak Budi mengangguk perlahan. Aku ngerti, Dar. Tapi rakyat juga berhak tahu kemana uang itu mengalir. Tiba-tiba, dari lantai atas terdengar suara perempuan. Pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat Pak Budi terdiam. Tolong jangan lagi. Suara itu terputus. Lalu terdengar denting kaca pecah. Dharma segera berdiri dan berjalan ke tangga. Wajahnya berubah tegang. Sebentar, Mas. Aku cek anakku nangis. Katanya cepat. Lalu melesat ke atas. Pak Budi berdiri pelan. Ia tahu itu bukan suara anak kecil. Itu suara perempuan dewasa yang terdengar seperti sedang ditahan. Ia melangkah ke arah tangga. Namun langkahnya terhenti ketika seorang pria tak dikenal masuk dari pintu samping. Pria itu bertubuh besar, mengenakan jaket kulit dan celana loreng. Maaf, Pak Budi. Kepala desa kami bilang, Anda cukup sampai sini saja. Ucapnya dingin. Pak Budi menatapnya lekat. Jantungnya berdebar. Ia paham, dirinya sedang diawasi. Dan bukan tak mungkin, semua yang ia ketahui malam ini bisa berujung petaka. Pria itu menuntunnya keluar rumah, menutup pintu dengan keras. Di luar, hujan sudah berhenti, tapi udara terasa lebih dingin dari sebelumnya.
Pak Budi menatap rumah itu dari luar. Di balik dinding mewah dan gemerlap lampu gantung, tersembunyi rahasia kelam yang belum sepenuhnya ia temukan. Namun satu hal pasti, ia tidak akan tinggal diam. Seminggu setelah pertemuan mencekam di rumah Dharma, suasana desa Sukamaju berubah menjadi mencekam. Bisik-bisik warga makin menjadi, terutama setelah mendadak dua pekerja proyek saluran air ditemukan menghilang. Nama kepala desa Dharma kembali diperbincangkan, kali ini tak hanya soal korupsi, tapi juga tentang hilangnya orang-orang yang terlalu banyak tahu. Pak Budi tak tinggal diam. Ia menyelidiki diam-diam, menelusuri laporan proyek fiktif yang dananya tetap cair, termasuk pengadaan bibit pertanian yang hanya tertera di atas kertas. Dalam pencariannya, ia menemukan nama seseorang yang bisa menjadi kunci, Rojak, mantan bendahara desa yang sudah dipenjara karena kasus penyalahgunaan dana 2 tahun lalu. Rojak kini meringkuk di lapas kelas 2 di kota kabupaten. Ia tampak kurus, kulitnya pucat, dan matanya cekung. Namun saat melihat Pak Budi, sorot matanya kembali hidup. "Jadi kamu yang datang?" ucap Rojak pelan. Suara seraknya menggema di ruang kunjungan. Pak Budi mengangguk. "Aku butuh tahu semuanya." Rojak tertawa kecil, pahit. "Aku cuma pion, Bud. Semua aliran dana itu atas perintah Dharma. Dia yang suruh aku buatkan kwitansi fiktif. Dia juga yang minta aku diam saat BPK datang." "Kenapa kamu baru bicara sekarang?" Rojak menunduk. "Karena aku capek. Waktu itu aku pikir dia bakal bantu aku keluar. Tapi sejak aku dijebloskan ke sini, dia bahkan gak pernah kirim keluargaku sepeser pun. Anakku gak bisa sekolah, istriku kerja di warung orang, tiap hari diledekin warga." Pak Budi mencatat setiap kalimat dengan hati-hati. "Kamu punya bukti?" Rojak mengangguk pelan. Ia merogoh kantong baju tahanannya dan mengeluarkan kertas lecek. "Ini salinan transfer yang pernah aku simpan diam-diam. Semua dana masuk rekening istri Dharma, atas nama Sulastri. Jumlahnya hampir 300 juta, dari proyek yang gak pernah dikerjakan." Pak Budi menggenggam kertas itu erat-erat. Bukti ini bisa menjadi titik balik. Tapi ia tahu, begitu ia membawa ini keluar dari penjara, nyawanya bisa jadi taruhan. "Kalau kamu bawa ini keluar, kamu harus hati-hati," ujar Rojak lirih. "Dharma bukan cuma maling uang desa. Dia juga punya orang-orang di luar sana yang siap menghilangkan siapapun yang mengganggu." Pak Budi menatap mata Rojak. Tak ada kebohongan di sana. Hanya ketakutan yang dalam, yang sudah lama dipendam. Langit di luar penjara mulai mendung. Seolah ikut menjadi saksi, bahwa apa yang akan terjadi setelah ini, bukanlah hal kecil. Pak Budi melangkah keluar dari lapas dengan napas berat. Di saku dalam jaketnya, tersimpan selembar kertas yang bisa mengguncang seluruh desa. Tapi juga bisa mengguncang hidupnya sendiri. Sejak membawa pulang salinan bukti dari Rojak, langkah Pak Budi terasa berat. Rumahnya yang biasanya tenang kini terasa seperti diselimuti tatapan tak terlihat. Tiap malam, ia mendengar suara motor berhenti sebentar di depan rumah, lalu melaju pelan menjauh. Anjing tetangga menggonggong tanpa sebab, dan surat-surat tanpa nama mulai muncul di bawah pintu, berisi kalimat-kalimat samar seperti, "Berhentilah sebelum terlambat," atau, "Jangan jadi pahlawan di tempat penuh serigala." Namun semua itu tak membuatnya gentar. Pak Budi mengumpulkan bukti, menyusun laporan yang akan ia serahkan ke kejaksaan. Ia tahu waktunya terbatas, karena Dharma pasti menyadari bahwa ada yang mulai bergerak. Dan benar saja, saat malam menjelang, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Pelan. "Beri Rama." Pak Budi membuka pintu dengan hati-hati. Di hadapannya berdiri seorang pria berjaket hitam, topi menutupi sebagian wajahnya. Ia tak berbicara, hanya menyodorkan sebuah amplop. "Dari orang yang kau cari," ucapnya singkat, lalu pergi tanpa menoleh. Pak Budi membuka amplop itu di ruang tamunya, di bawah cahaya lampu temaram. Isinya sebuah foto Dharma duduk bersama dua pria bertato di sebuah warung remang. Di belakang mereka, ada karung-karung besar bertuliskan, "Bantuan Pangan Desa." Wajah Dharma tampak tersenyum puas,
Tangannya menggenggam seikat uang. Tiba-tiba telepon rumah berdering. Pak Budi terkejut. Jarang ada yang menelepon rumah malam-malam. Ia angkat dengan ragu. Kalau kau bawa itu ke kejaksaan, anakmu di Jakarta gak akan pulang hidup-hidup. Suara berat dan dingin terdengar dari seberang. Lalu sambungan terputus. Tangan Pak Budi gemetar memegang gagang telepon. Pikirannya langsung melayang ke anak sematawayangnya, Jody, yang sedang kuliah di Jakarta. Ia mencoba menelepon Jody, tapi tak diangkat. Berkali-kali, peluh dingin membasahi tengkuknya. Kini ia sadar, permainan ini jauh lebih kotor dari yang ia kira. Keesokan paginya, saat hendak berangkat ke kantor balai desa untuk mengajukan pengunduran diri secara terbuka, ia melihat kaca mobil tuanya telah dihancurkan. Di jok depan, ada sebilah pisau tertancap pada kursi, bersama secari kertas bertuliskan satu kalimat. Kamu berikutnya. Langit Sukamajo masih cerah, tapi suasana batin Pak Budi seperti diliputi kabut. Ia tak bisa mundur. Tapi harga yang harus dibayar mulai terasa terlalu berat. Pak Budi merasa dirinya terperangkap. Setiap langkah yang diambilnya, semakin dalam ia terjerat dalam permainan berbahaya. Bukti yang ia miliki tak hanya memaparkan kebusukan Dharma, tetapi juga menunjukkan bagaimana seluruh desa telah lama dibiarkan terperosok dalam korupsi yang tak terdeteksi. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan warga, kini telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Semakin ia mendekati kebenaran, semakin dekat pula ia dengan ancaman yang lebih besar. Keputusan untuk menyampaikan bukti kepada pihak berwajib terasa semakin sulit. Terlebih setelah ia menerima ancaman langsung tentang keselamatan Jody. Namun, apa pilihan lain yang ia miliki? Pak Budi telah menanggung begitu banyak. Hidupnya terasa hampa dan penuh ketakutan. Setiap langkahnya kini diiringi dengan bayang-bayang gelap yang terus mengintai. Suatu pagi, setelah menempuh perjalanan panjang dari rumah ke kantor, Pak Budi disambut oleh kerumunan warga di balai desa. Mereka berteriak-teriak, menuntut agar kepala desa segera mengundurkan diri, setelah banyak desas-desus mengenai penggelapan dana desa yang mereka dengar. Di antara kerumunan itu, Pak Budi melihat Rojak, lelaki yang beberapa waktu lalu memberi bukti foto Dharma. Rojak mendekat, wajahnya tidak lagi seceria sebelumnya. Pak Budi, aku takut, kata Rojak terbata. Dharma bukan hanya melibatkan dirinya, tapi ada orang-orang kuat di luar desa yang akan menghancurkan siapa saja yang mencoba membuka semua ini. Pak Budi menatap Rojak, mencerna kata-katanya dengan seksama. Ia tahu, Rojak bukanlah orang yang suka berbohong. Jika Rojak sudah merasa takut, itu berarti ancaman yang dihadapi jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Bagaimana kalau kita temui mereka? Tanya Pak Budi, suara penuh tekad. Mereka tak bisa terus begitu. Kita harus hentikan ini, meski harus mengorbankan segalanya. Rojak menggelengkan kepala, wajahnya cemas. Tidak, Pak. Mereka tidak akan berhenti. Mereka sudah lama berada di atas, dan mereka akan menghancurkan siapa saja yang mencoba menghalangi. Namun, Pak Budi sudah terlanjur mengambil keputusan. Kalau aku tidak bertindak, aku tidak akan bisa hidup tenang lagi. Aku tidak peduli lagi apa yang mereka ancamkan. Yang penting kebenaran bisa terungkap. Dengan keberanian yang tumbuh meski ada rasa takut yang menggerogoti, Pak Budi berjanji untuk melanjutkan perjuangannya. Ia tak akan mundur. Meski ia tahu, langkahnya selanjutnya bisa jadi menjadi langkah terakhir yang ia ambil. Pak Budi akhirnya memutuskan untuk menghubungi pihak berwajib. Ia tak bisa lagi membiarkan kegelapan ini berlarut-larut. Setiap malam, ia terjaga memikirkan nasib Jody yang kini semakin jauh dari harapan. Jika ia tidak bertindak, maka semuanya akan sia-sia. Tindakan cepat adalah kunci untuk menghentikan Dharma dan para pihak yang terlibat. Pada suatu malam yang sunyi, Pak Budi membawa semua bukti yang ia miliki ke kantor polisi. Dengan gemetar, ia menyerahkan map tebal berisi dokumen dan foto-foto yang mengungkapkan korupsi besar-besaran itu. Para petugas yang menerima laporan itu tampak terkejut dan segera menghubungi pihak yang lebih tinggi untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Namun, ancaman dari Dharma tidak berhenti di situ.
Beberapa hari setelah laporan itu diserahkan, rumah Pak Budi dilempari batu tengah malam, jendela pecah berderai. Di dalamnya, ada pesan tertulis dengan darah, "Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan." Rasa takut masih menggelayuti dirinya. Namun tekad Pak Budi semakin kuat. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, maka desa yang selama ini ia cintai akan terus dirusak oleh para penjahat yang tamak akan kekuasaan. 2 minggu setelah laporan itu diajukan, sebuah penggerebekan besar dilakukan di kantor kepala desa. Dharma dan beberapa pejabat lain yang terlibat dalam skema tersebut akhirnya ditangkap, dan beberapa warga desa yang sebelumnya takut turut serta memberi keterangan. Semua bukti yang diserahkan Pak Budi membantu pihak berwajib untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dari yang dibayangkan. Dana desa yang diselewengkan akhirnya bisa dikembalikan, meskipun tidak seluruhnya. Banyak proyek yang terhenti, tetapi sedikit demi sedikit desa mulai memperbaiki nasib mereka. Kehidupan Pak Budi tidak lagi sama setelah peristiwa itu. Ia menjadi sosok yang dihormati oleh banyak orang, namun juga merasa kesepian. Meskipun ia berhasil membawa kebenaran kepada desa, ia menyadari bahwa harga yang harus dibayar sangat tinggi. Ia kehilangan sahabat-sahabatnya, bahkan keluarganya merasa cemas atas keberaniannya. Namun, ia tidak menyesali keputusannya. Di akhir cerita ini, Pak Budi berdiri di atas bukit desa, menatap hamparan sawah yang hijau. Ia tahu bahwa kebenaran telah menang, meski banyak hal yang harus ia korbankan. Desa kini mulai membangun kembali, meskipun prosesnya lambat, dan mereka belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin. Hikmah dari cerita ini. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Qs-Rad 11. Cerita ini mengajarkan kita bahwa untuk meraih perubahan yang lebih baik, kita harus berani untuk bertindak dan menghadapi kesulitan. Keberanian Pak Budi untuk mengungkapkan kebenaran meskipun menghadapi ancaman dan tekanan, adalah contoh bahwa perubahan dimulai dari keputusan kita untuk tidak diam dan untuk melawan kezaliman. Meskipun jalan menuju keadilan tidak mudah, setiap langkah yang diambil dengan ikhlas dan penuh keyakinan, insya Allah akan membawa kebaikan di akhirnya. Pernyataan, cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya. Segala peristiwa dalam cerita ini adalah hasil imajinasi dan tidak berkaitan dengan kejadian yang sebenarnya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan ragu untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kami dapat terus menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk melakukan kebaikan dan perubahan yang lebih baik.